Enak saja menyamakan kasus kerumunan Jokowi dengan kasus kerumunan HRS. Ya jelas beda lah, ini buktinya. Kalau kasus HRS itu dijerat dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan akibat dari ajakannya menimbulkan kerumunan. Ya jelas beda lah, tidak ada pasal kerumunan. Ya jelas beda banget lah soal kerumunan Presiden Jokowi dan soal kerumunan HRS. Di sini polisi menegaskan HRS ditahan bukan karena kasus kerumunan, tetapi kasus penghasutan. Memang banyak yang belum tahu. Kemarin video Pak Jokowi viral di NTT. Sebagai contoh, misal pada waktu HRS datang ke Indonesia, di bandara menimbulkan kerumunan yang sangat fantastis sekali, sampai ke rumahnya Petamburan. Misalkan kalau ada pasal kerumunan, HRS pun langsung ditangkap. Tetapi kenyataannya tidak ditangkap, sampai terjadi kerumunan yang kedua, yaitu pada waktu pernikahan anaknya. Ya ada rekaman videonya sih, kalau HRS memang menghasut supaya membuat kerumunan. Akhirnya pun HRS ditahan karena kasus penghasutan, bukan karena kerumunan. Tetapi kenapa para netizen pendukung HRS menyamakan kasus Jokowi di NTT dan kasus HRS? Ya jelas beda lah, apanya yang diproses. Kerumunan tidak ada pasalnya. Jokowi juga tidak menghasut untuk masyarakat menimbulkan kerumunan. Bahkan Dr. Tirta ikut menanggapi tentang polemik tidak ada sanksinya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Pembelaan Dr. Tirta terhadap Presiden Jokowi itu digambarkan serupa dengan kejadian Atta Halilintar saat Atta Halilintar usai sholat Jumat dan banyak kerumunan akhirnya, yaitu meminta foto kepada Atta Halilintar. Ya semoga saja masyarakat sadar ya kalau yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada waktu di NTT adalah spontanitas dan jelas beda lah dengan yang dilakukan HRS soal kasus kerumunan, yaitu polisi sudah menegaskan kasus yang menjerat HRS bukan kerumunan tetapi penghasutan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Telak, jawaban Dr. Tirta bikin Munarman panas dingin. Peristiwa kerumunan massa yang menyambut Presiden Jokowi di Maumere, Nusa Tenggara Timur NTT terus menuai polemik. Influencer Dr. Tirta menyebut penerapan sanksi protokol kesehatan kepada Jokowi sudah tidak relevan. Bahkan Dr. Tirta ikut menanggapi dan berkomentar tentang polemik tidak adanya sanksi penegakan hukum atas pelanggaran protokol kesehatan prokes yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Jadi begini, Pak Presiden Joko Widodo itu adalah sejatinya simbol negara yang kemanapun beliau pergi akan selalu menarik massa, ungkap Dr. Tirta dalam video singkat yang diunggah di media sosial Rabu 24 Februari 2021. Pembelaan Dr. Tirta terhadap Presiden Jokowi itu digambarkan serupa dengan kejadian yang dialami YouTuber Atta Halilintar. Saat itu Atta Halilintar usai sholat Jumat banyak yang meminta foto. Nah, hal itu tentunya Pak Presiden sudah mengapresiasi dan mengedukasi untuk tetap memakai masker. Terlalu banyak kerumunan yang hadir membuat Pak Presiden tidak bisa membubarkannya, ungkapnya. Bahkan, Dr. Tirta dalam salah satu rekaman kunjungan Presiden Jokowi di NTT itu kendaraannya sempat dikerumuni banyak orang. Kedua, Pak Presiden tidak pernah mengajak mereka untuk datang tapi antusias dan hal ini harusnya menjadi refleksi bagi tim protokoler untuk lebih berhati-hati mengatur agenda Bapak Presiden di lapangan, ungkapnya. Maka dari itu, kata dia, penerapan sanksi pelanggaran protokol kesehatan terhadap Presiden Jokowi sudah tidak relevan. Jadi ya, kembali untuk penerapan sanksi kerumunan, menurut saya sudah tidak relevan untuk ditegakkan. Tetap sehat, tetap semangat, tutupnya. Atas pernyataan yang kesannya membela Presiden Jokowi itu, akun Dr. Tirta diserang warganet. Tak sedikit yang meragukan sikap kritis Dr. Tirta terkait pelanggaran protokol kesehatan yang menimpa orang nomor 1 di tanah air itu. Terus bedanya sama kerumunan di HRS, gimana dok?
Itu juga spontanitas tanpa ada ajakan dari HRS, tapi hukum tetap ditegakkan, tulis Fajar Budi. Atas komentar itu, Dr. Tirta kembali melakukan pembelaan. Ada ajakan, ada undangan, ungkapnya. Kemudian dalam utasnya, warganet lain, Hetty Praba menyebut agak lucu dan aneh dengan pernyataan Dr. Tirta. Lol, agak-agak gimana gitu komentarnya. Kalau yang lain nggak boleh, kalau yang ini boleh karena simbol negara. Terus kenapa sih Bapak juga bagi-bagi bingkisan segala? Tahu ah, gelap makin gelap emang negeri ini, ungkap Hetty Praba. Pak Jokowi ngajak enggak? Udah cek video yang dan beliau dicegat? Coba dijawab dulu yang ini, balas Dr. Tirta. Dikira virus corona bisa bedain mana kerumunan antusias, mana kerumunan undangan, balas komentar warganet lainnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan akhirnya angkat bicara menanggapi viralnya video kerumunan penyambutan Presiden Jokowi di Maumere, NTT, Selasa 23 Februari 2021. Deputi Bidang Protokol Pers and Media Sekretaris Presiden Bay Mahmudin menjelaskan kejadian kerumunan Presiden Jokowi di NTT itu sebagai bentuk spontanitas dan antusiasme warga setempat. Menurutnya, saat itu Jokowi hendak menghadiri peresmian bendungan Napun Gate. Jadi sebenarnya itu melihat spontanitas dan antusiasme masyarakat Maumere menyambut kedatangan Presiden Jokowi, jelas Bay kepada wartawan Selasa 23 Februari 2021. Ia menjelaskan, sebelum Presiden tiba, warga sudah berjejer menyambut kedatangan rombongan Presiden datang. Saat mobil Jokowi sampai di lokasi, warga berebut mendekat. Ia menyampaikan Jokowi berinisiatif menyapa para warga yang sudah datang. Jokowi membuka atap mobil untuk melambaikan tangan dan mengingatkan protokol kesehatan. Dalam video tampak saat menyapa pun Presiden mengingatkan warga untuk menggunakan masker dengan menunjukkan masker yang digunakan, ujarnya. Menurutnya, momen saat Jokowi meladeni kerumunan. Bahkan, B juga menjelaskan soal aksi Jokowi bagi-bagi hadiah di tengah kerumunan. Itu spontanitas Presiden untuk menghargai antusiasme warganya. Souvenirnya itu buku, kaos, dan masker. Tapi poinnya, Presiden tetap mengingatkan warga tetap taati protokol kesehatan, ucap B. Sebelumnya, sejumlah video kunjungan Jokowi di NTT viral di media sosial. Beberapa di antaranya memperlihatkan rombongan mobil kepresidenan dikelilingi kerumunan warga. Jokowi tampak membuka atap mobil, lalu ia menyapa para warga. Sesekali Jokowi menunjukkan masker di mulutnya, seraya mengingatkan warga akan kedisiplinan protokol kesehatan. Diketahui sebelumnya, pendiri Front Persaudaraan Islam atau FPI baru Munarman meminta aparat penegak hukum mengusut kasus kerumunan di Maumere, NTT yang dihadiri Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Munarman, aparat harus menegakkan hukum seperti layaknya kasus kerumunan yang menimpa HRS. Silakan aparat penegak hukum, saatnya berlaku sama dengan apa yang terjadi pada HRS. Monggo, rakyat Indonesia menunggu keadilan tersebut, ujar Munarman saat dihubungi Tempo Rabu 24 Februari 2021. Munarman mengatakan kasus kerumunan bersifat delik umum, sehingga proses hukumnya harus menunggu inisiatif aparat. Ia pun menantang aparat penegak hukum untuk mengusut kerumunan yang viral itu. Apalagi, kata Munarman, pemerintah saat ini gencar memproklamirkan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ini momentum yang tepat sekali, ini untuk menunjukkan keadilan, kata Munarman. Dalam video 30 detik yang viral itu, nampak Presiden ada di dalam mobil dan kerumunan warga di sekitarnya, sementara masyarakat menggerubungi mobil berkelir hitam itu. Jokowi terlihat mengenakan masker hitam, menjulurkan badannya lewat sunroof mobil dan melambaikan tangan kepada massa. Presiden yang mengenakan kemeja putih itu bahkan sempat melemparkan bungkusan ke arah kerumunan masyarakat. Deputi Bidang Protokol Pers di Media Sekretaris Presiden B. Mahmudi membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan kejadian ini terjadi di Maumere, NTT. Itu di Maumere. Setibanya di Maumere, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju bendungan Napun Gate, ujar B saat dikonfirmasi wartawan Selasa 23 Februari. Saat dalam perjalanan, kata B, masyarakat sudah menunggu rangkaian Presiden di pinggir jalan. Saat rangkaian melambat, masyarakat maju ke depan, tengah, sehingga membuat iring-iringan terhenti, ujar B. Menurut B, hal tersebut merupakan bentuk spontanitas dan antusiasme masyarakat Maumere menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Dan kebetulan mobil yang digunakan Presiden atapnya dapat dibuka sehingga Presiden dapat menyapa masyarakat, sekaligus mengingatkan penggunaan masker, tuturnya. Dalam video itu Jokowi mengenakan masker hitam. Ia juga tampak menunjuk-nunjuk hidung, mengingatkan warga yang berkerumun untuk memakai masker.
Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman bereaksi karena melihat Presiden Jokowi menyebabkan kerumunan masyarakat di tengah pandemi ini. Peristiwa itu terjadi saat Jokowi melakukan kunjungan kerja di Maumere, Kabupaten K, Nusa Tenggara Timur. Munarman mengatakan seharusnya aparat penegak hukum bisa mengusutnya seperti kasus HRS yang juga menimbulkan kerumunan saat pulang ke Indonesia. Kepulangan Rizik dari Arab Saudi pada November 2020 membuat pendukungnya berkumpul untuk menyambut mulai dari Bandara Soekarno-Hatta hingga ke kediaman di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Dianggap melanggar aturan protokol kesehatan pandemi ini. Rizik lantas ditangkap pihak kepolisian dan ditahan di rumah tahanan rutan Bareskrim Polri. Silakan aparat penegak hukum, saatnya berlaku sama dengan apa yang terjadi pada HRS. Monggo, kata Munarman kepada Suara.com Rabu 24 Februari 2021. Munarman pun menunggu inisiatif dari aparat keamanan untuk mengusut kasus kerumunan masyarakat yang terjadi saat penyambutan Jokowi di NTT.